hana tulis di Allah dalam ayat. Bukan ahli waris bukan. Lantas itu berdasarkan hadis. Pada satu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar karena meninggal cucunya, dan mama anak dia atau mama daripada semayat sudah duluan meninggal. Abu Bakar mengatakan, tidak aku dapati di dalam ayat bahawa nenek punya hak pusaka, dan belum aku tahu bahawa Rasul memberikan hak kepada nenek. Tuku-tuku, bapak-bapak, guru-guru kami dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita lihat sedikit bahawa ayah daripada si mayit, kakek daripada si mayit, dan ibu serta nenek si mayit itu adalah sebagai ahli waris. Namun kondisi mereka beda-beda. Kapan dan bagaimana keadaan seorang ayah bila anaknya, boleh anak laki atau anak perempuan yang meninggal, bahawa ayah itu sebagai ahli waris, ia ada dalam 3 kondisi sesuai menurut siapa ahli waris yang lain yang mendampingi dan yang ada pada saat anaknya meninggal dunia. Tidak ada pengaruh dengan kehadiran suami atau isteri daripada orang meninggal. Kondisi yang pertama, ayah berhak mendapatkan 1/6 daripada peninggalan si mayit apabila kondisinya saat meninggal si mayit masih ada anaknya laki atau perempuan, atau anaknya daripada anak laki-laki atau cucu laki-laki, baik daripada cucu itu laki atau perempuan. Terus ke bawah, bila dalam keadaan si mayit ada anak atau cucu, maka ayahnya dia mendapatkan 1/6. Itu ketetapan Allah. Tidak boleh ambil yang lain. Memang itu jatah dia. Tidak ada pengaruh apalah isteri ataupun suami. Hanya yang mempengaruhi pada ayah, anak dan cucunya saja. Namun kondisi yang kedua, ayah mendapatkan 1/6 tambah sisa. Atau kalau ada sisa yang tidak terambil, setelah diambil oleh zawil furud yang lain, ada tinggal, ambil lagi dia. Jadi posisi ayah sebagai zawil furud, ia dapat 1/6 plus asabah. Dalam keadaan si mayit tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai orang andai kata dia ada sebagai pengambil usbah. Jadi kondisi kedua, ayah bisa saja dia ambil 1/6 tambah sisa apabila kondisinya si mayit meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. Maka kondisi itu dia adalah usbah, tapi ia mengambil usbah, dia juga tetap mengambil jatah 1/6. Ambil itu, setelah itu masih ada, ambil lagi 2 porsi dia. Kalau ada sisa. Tapi kalau enggak ada sisa, ya ambil 1/6 saja. Andai kata terjadi bagian yang didapati oleh anak atau cucu yang perempuan
tambah dengan suami, itu lebih gede, tambah dengan isteri lagi, tambah dengan ibu si main, porsi bapa akan lebih kecil, bahkan tidak cukup, maka kondisi itu ayah bisa saja mengambil 1/6 saja, karena tidak ada sisa yang ditinggalkan. Seandainya misalnya A meninggal dunia, ada ditinggalkan 2 anak perempuan, ada ditinggalkan suami, dan ada ditinggalkan ibu serta ayah kandungnya. Kalau kita berpijak kepada hukum Allah dalam ayat, 2 anak perempuan ia dapat 2/3. Kemudian suami karena ada anak dapat 1/4. Ibu karena ada anak perempuan 2 itu dapat 1/6. Ayah posisinya sisa tambah dengan usbah. Sedangkan angka pokok di situ yang habis dibagi 4 dibagi dengan 3 dan dibagi dengan 2. 3, 4 dan 6 adalah angka 12. Angka 12 itu. Angka 12 bila diambil untuk suami 1/4, ia dapat 3. Dari 12 tinggal 9. Anak perempuan ambil 2/3 dari 12, 8. 8 bagian daripada 12 untuk anak perempuan. 8 tambah 3 sudah 11. Ibu ambil 2 bagian 1/6 dari 12. Jadi 13. Angka pokoknya 12. Hitungan yang harus ada sampai 13. Dalam kondisi seperti itu tidak cukup. Akibat tidak cukup, tentu saja ayah tidak ada jatah lagi untuk mengambil sisa. Jangankan sisa, cukup pun enggak. Maka dalam konteks ini, dalam ilmu faraid, hendaknya dijadikanlah angka 12 menjadi 13 dan dibagikan seluruh harta bukan dengan 12 tapi dengan 13 agar cukup untuk bapa daripada mendapat 1/6. Jadi bapa 1/6, ibu 1/6, jadi bahkan 15 terjadi. Karena setelah di ibu 1/6 2, tambah lagi ayah mendapat bagian 1/6, jadi 2 tambah 8 tambah 3 jadi 15. Pembagiannya 15, tapi ucapannya tetap diucapkan 1/4, 2/3, 1/6 dan 1/6. Tidak boleh lain. Karena itu isyarat ayat secara tegas ditetapkan oleh Allah. Kondisi itu terjadilah yang disebut dalam istilah ilmu faraid itu aul. Membesarkan angka pokok supaya sama dengan angka pembilang ke bawah, kemudian dibagilah seluruh harta dengan angka hasil pengembangan supaya sama. Karena ke bawah kalau dihitung 15, sedangkan angka pokok 12 harus dikembangkan tambah 3 jadi 15. Ini disebut dengan hukum aul. Aul ini adalah salah satu aspek hukum syarak yang ijma' sahabat sepakat seperti itu dalam mengamalkan ayat Allah. Mengamalkan ayat Allah untuk suami walakum rubu'u mimma tarakna in kana lahu walad. 1/4 bila ada anak, ada 2 anak perempuan tadi. Wali abawali kulli wahidin minhuma sudus, 2 ibu bapa dapat 1/6. Kemudian 2 anak inang, in kunna fawqa snataini falahunna sulusama tarak. Semua itu isyarat ayat secara tegas. Tidak bisa diutak-atik dan memang harus begitu. Kalau tidak seperti itu, minta daripada kekurangan, ingin tambah pada yang punya. Jadi dalam hal ini ayah posisi kedua boleh ngambil
Dan pertama dia ngambil jatah 1/6. Habis itu kalau ada sisa, ambil sisanya berapa saja yang tinggal. Kalau tidak ada sisa, berarti itulah 1/6 yang ada. Yang ketiga, posisi ayah bukan 1/6 dan juga bukan 1/6 tambah asabah, tapi ia mendapatkan sisa tolen. Ya. Jadi dia mendapatkan sisa dengan jalan usbah dan diambil seluruh harta. Berapa saja yang tinggal. Namun ada kasus-kasus bagi ayah ini yang mengambil bukan 1/3 penuh, tapi dia mengambil 1/3 setelah dikurani kepada si ibu. Hak 1/3 kepada ibu dijambil daripada sulus baki, maka ambil ayah 1/3, bukan 1/3, ambil sisa. Ya, sisa sepenuhnya, tidak dapat bagian. Jadi ayah menjadi asabah secara penuh bila dalam keadaan tidak ada anak sama sekali, baik laki maupun perempuan. Kalau ada anak laki, dia posisi 1/6. Kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan, berubah menjadi 1/6 plus asabah. Ini 3 fungsi daripada ayah si mayit. Dan ia tak pernah untuk tergelincir atau terkisih daripada ahli waris. Hal ini beda dengan kakek bila ayahnya tidak ada. Dalam hijab mahjub kita tahu, apabila seorang meninggal, ayahnya sudah duluan meninggal, tapi saat meninggal ia masih ada kakeknya, ayah dari ayah. Ayah dari ayah merupakan ahli waris yang sebagai pengganti daripada ayah si mayit, yaitu kakek daripada si mayit itu sendiri. Dibandingkan ayah dengan kakek, ini beda. Walaupun posisi bergantian. Ini yang harus beda, yang harus tak apa. Kiban beda. Orangnya yang meninggal tidak orang agam atau orang inang, hana liyah kawan meninggal. Tapi mantong na kakek. Kakek adalah ayah dari ayah si mayit. Kalau kakek berbanding dengan ayah, dia itu ada 6 keadaan ia untuk menerima pusaka. 6 keadaan. Kalau ayah tadi 3 kondisi. Tapi kalau kakek 6 kondisi kakek. Jadi kon kakek cok 1/6 mentang, kon cok asabah mentang, 6 kedudukan dia. Ya. Yang pertama, yang sama dengan ayah, iaitu mendapatkan 1/6 daripada harta cucunya bila dalam keadaan bahawa si mayit itu tidak ada atau ada anak atau cucu, tidak ada ayahnya. Jok 1/6 katanya. Ini kondisi pertama. Sama dengan ayah tadi. Yang kedua, ambil 1/6 plus asabah, sama dengan ayah, bila tidak ada anak laki atau cucu laki-laki. Yang ketiga, ambil asabah bila tidak ada anak sama sekali dan tidak ada cucu. Posisi ayah ambil budak. Dalam konteks 3 hal ini sama dengan keadaan pada ayahnya tadi. Tapi berbeda masalah dalam 3 hal yang lain. Kakek, yang pertama, kalau ayah sepakat dan itu jelas, bila ayah hadir,
saudara kandung, saudari kandung, saudari sebapa dan saudara sebapa semuanya gugur dari ahli waris. Kalau ayah, seorang meninggal, ada ayahnya ditinggalkan, maka saudara-saudari baik seibu sebapa maupun sebapa itu gugur daripada posisi sebagai ahli waris. Ya. Mahjub dia. Yang menghijab adalah ayah. Berbeda dengan kakek. Sekarang enggak ada ayah, kakek yang ada. Ini khilaf, tapi pendapat yang masyhur dalam 4 mazhab fikih bahawa kakek tidak menghalang terhadap saudara kandung, saudari kandung, saudara sebapa atau saudari sebapa. Nah, ini berbeda dengan kalau ayah sudah jelas, saudara kandung, saudari kandung tidak dapat. Saudara sebapa tidak dapat, saudari sebapa tidak dapat. Yang dihijab oleh kakek adalah saudara dan saudari seibu saja. Sama dengan dihijab oleh ayah. Tapi bagi ayah itu mereka hijab, bagi kakek tidak. Hinan beda kekuatan bila ayah dari ayah jadi ahli waris dan ayahnya sudah meninggal, tapi yang ada kakek, kakek tidak sama dengan ayah. Saudara kandung masih punya hak mendapatkan warisan. Dalam hal ini tentu saja siapa yang ngambil asabah? Ya. Karena dalam urutan asabah tetap kakek. Kalau kakek tidak mengambil asabah, mengambil 1/6, dalam keadaan 1/6 itu adalah tidak ada hubungan dengan saudara. Dia adalah haknya untuk mengambil 1/6. Tapi dalam konteks dia sebagai asabah, orang yang mengambil sisa seluruhnya, ia harus membagi sama rata dengan jumlah saudara-saudari, seibu sebapa dan sebapa. Misalnya, orang meninggal itu ada abang kandungnya, ada adik kandungnya yang perempuan, ada kakek, ada anak perempuan. Nah, maka dalam hal itu, anak perempuan ambil jatah 1/2, kakek ambil dulu 1/6, sisanya adalah kembali kepada kakek bersama dengan saudara-saudari. Kalau 1/2 dengan 1/6 kepada kakek, angka pokoknya 6. 3 bahagian untuk anak perempuan, 1 bahagian untuk kakek, sisa 2 dari 6. Seluruh wang nilai kekayaan dibagi kepada 6 bahagian. Berapa jumlah 1 bahagian terserah besar atau kecil. Kalau 6 miliar berarti nilai 1 bahagian 1 miliar. Hak anak perempuan 3 miliar, 1/2 dari 6. Kakek 1 bahagian sebagai 1/6, hak dapat mendapatkan iaitu 1/6. Ada tinggal 2 miliar. 2 miliar ini diambil lagi oleh kakek dengan jalan asabah tadi, tapi yang 2 miliar ini dibagi sama rata dengan berapa saja orang saudara daripada saudara kandung atau saudari kandung. Itu hukumnya. Oleh karena demikian, ini kondisi yang kelima kepada pusaka seorang kakek. Yang terakhir, yang keenam, bahawa kakek berhak untuk mendapatkan 1/6 dan juga mendapat sisa sebagai asabah. Oh, yang ketiga itu yang tadi. Yang ketiga, kakek mendapat warisan dengan jalan asabah saja. Dalam keadaan tentu saja ia tidak dalam posisi sebagai orang yang
menjadi zawil furud. Gak ada orang lain yang dapat zawil furud. Maka kakek adalah mendapat asabah. Namun dalam konteks yang lain, kalau bapa bisa untuk mengurangi hak mama daripada sepertiga dan kakek bapa mendapatkan asabah penuh dalam konteks masalah sulus baki. Andai kata ahli warisnya anak perempuan, ada suami tambah dengan kakek, ya, kakek tetap 1/6, tidak boleh ambil lebih atau asabah. Tapi kalau ayah, bila dalam sebuah kasus yang ada ahli waris anak perempuan 2 orang atau 1 orang terserah, ada suami dan ada ayah, ada ibu, ya, ada ayah, ada ibu, ada suami, tidak ada anak sama sekali. Angka pokoknya 6. Suami dapat 1/2. Kemudian ibu dapat 1/3 karena enggak ada anak, enggak ada saudara. Kalau ibu dapat 1/3, 2 bahagian dari 6. Suami dapat 1/2, 3 bahagian dari 6. 2 tambah 2 tambah 3 jadi 5. Sisa 1. Kalau yang normal, ayah seharusnya dapat 1. Ayah 1. Lebih besar bahagian daripada dibandingkan dengan ibu. Dalam hal ini, sepakat para sahabat pada masa Umar bahawa ibu tetap ambil 1/3, tapi bukan 1/3 penuh, 1/3 setelah diambil oleh suami 1/2 yang disebut dengan sulus baki. Tidak boleh menjaga agar tidak terjadi ibu mendapat 2 kali lipat daripada ayah. Kalau tidak ada anak, ayah dapat asabah yang tadi. Kemudian suami dapat 1/2. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. 1/2. Ibu 1/3. Illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus 1/3. Angka pokok 6. 1/2 dari 6 untuk suami, 3 bahagian. Kalau 1/3 penuh untuk ibu, 2 bahagian dari 6. Tinggal bahagiannya 1 biji. Karena 2 tambah 3, 5, tinggal 1. Sama dengan ibu 2 bahagian, bapa 1 bahagian. Ini adalah tidak adil. Masa perempuan 2 kali lipat daripada ayah. Bagaimana juga dirubah bahawa ibu tetap dapat 1/3, tapi bukan 1/3 dari 6, tapi 1/3 setelah diambil oleh suami, disebut sulus baki. Artinya angka pokok 6, ambil suami 3, sisa setelah diambil oleh suami 3. Ibu ambil 1/3 bukan dari 6, tapi dari 3 bahagian yang tinggal setelah diambil oleh suami. Sisa 2. Maka sisa 2 itulah yang menjadi usbah kepada ayah si mayit. Nah, ini berbeda antara ayah dengan ibu. Ini bagian yang harus dipahami oleh siapa saja yang punya hak untuk mendapat warisan.
apakah ayah, ibu, anak dan suami atau isteri ingin untuk bagi sama rata? Boleh, tapi ini harus diketahui dulu. Sehingga masing-masing ahli waris tahu porsinya berapa. Tahu bagiannya yang diberikan kepadanya berapa. Masalahnya setelah itu mau ambil atau tidak, itu hak mereka untuk memberikan kepada ahli waris yang lain. Sama dengan pada hukum takharuj yang pernah dipakai dan pernah juga dipraktekkan oleh para tabi'in dan tabi'in. Takharuj menunggu tebit ahli waris dalam kelompok ahli waris. Na ahli waris perumah, anak inang, anak agam, kemudian ada ayah, ada mama. Masing-masing sudah ada jatah. Isteri 1/8, anak laki-laki dengan perempuan itu adalah menjadi asabah bi ghairi. Ayah 1/6, ibu 1/6. Setelah tahu nilainya berapa, ayahnya mengatakan, saya dari peninggalan orang meninggal ini hanya saya ambil aja kereta ini. Nah Honda ke balik rumah te gekun dia timayan. Ilun kajet Honda nyo mentong. Baik tapi kedum yang yum ke dia. Menyamanan yang lainnya yang kabel urusan wakah mendung. Urusan wakah mendung. Nah, itu yang tidak dihitung lagi berapa bagian ayah. Karena ayah tidak mengambil dalam bagian, dia rida untuk mengembalikan semuanya kepada ahli waris yang lain dan ia keluar dari kelompok jatah ahli waris. Itu boleh. Kalau demikian setelah diambil oleh ayah yang jatahnya 1 kereta, yang dihitung sisanya. Hitung sisa yang lain. Dan itu sudah tahu berapa semuanya. Akhirnya mereka bagi menurut hukum. Kalau mau keluar semuanya, itulah dengan jalan islah. Ilonyo tanpa perlu harus untuk takarannya harus sama. Boleh lebih kurang. Karena itu bukan menurut ketentuan hukum, tetapi atas dasar saling memberi dan saling meridai antara mereka dengan mereka ahli waris, dan semua mereka adalah dalam kondisi mutlak tasarruf. Kalau tidak diketahui, maka keridaannya, kerelaannya, keizinannya adalah menimbulkan tanda tanya, dan bisa saja dia itu terjadi penyesalan tak ikhlas di saat dia tahu bahwa kekurangannya adalah banyak. Seandainya tahu sebanyak ini, dia tidak mau nanti. Yang kedua, kalaupun orang tuanya rida, walaupun anak-anaknya nanti tidak suka dan juga itu kadang-kadang tidak punya hak, tapi bisa saja anak-anaknya akan berusaha menggugatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini orang-orang yang permanen tidak pernah tersingkir dari ahli waris, yang 5 orang. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri. Sekarang kita lihat antara hubungan ibu dengan nenek. Kalau ibu, ia tidak menghalang siapapun, beda dengan bapak pun. Dengan kehadiran ibu, saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu tidak terhalang dengan ibu. Tapi kehadiran ibu itu adalah ia ada 2 porsi, yang 3 porsi. Yang pertama, ibu permanen ambil 1/6 bila ada anak atau cucu, laki atau perempuan.
Kalau tidak ada anak dan tidak ada beberapa orang saudara, 2 atau lebih, ibu dapat 1/3 posisi dia. Ini ibu. Jadi anak, cucu atau 2 lebih saudara, apakah saudara sebapak maupun saudara seibu, maka itu menjadi mengurangi hak ibu. Yang dalam hijab maju kemudian hijab muksan. Nah, jadi ibu tidak pernah untuk terjadinya gugur dari ahli waris. Tapi ibu bisa mendapatkan lebih besar dari 1/6 bila dalam keadaan tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada 2 atau lebih daripada saudara-saudari, baik laki maupun perempuan, seibu sebapak maupun seibu. Ibu mendapatkan 1/6. Kalau tidak ada mereka semuanya, ibu pindah pada 1/3. Nah, kemudian kalau ada suami, ada ayah, dan ibu mendapatkan 1/3 sisa. Itu 3 macam. 1/3 penuh kalau enggak ada suami. Kalau ada suami, ada ayah, tidak ada anak, ibu mengambil 1/3 sisa setelah yang saya bilang tadi. Dah 3 macam ibu. Tapi kalau nenek, syaratnya dia yang menggugurkan nenek adalah ibu. Bila nenek itu adalah mama daripada mama si mayit. Nenek ratmak, nek ratmak menyonek ratmak nyan gugur nek menyona mak si mayit mantau udip wate meninggal anak. Dan dia tetap tidak berubah, satu keadaannya, hanya mendapat 1/6. Siapapun hadir lain, yang penting tidak ada mama si mayit, dia dapat 1/6. Tidak berubah 1/3, tidak berubah kepada sulus baki juga. Sedangkan untuk nenek pihak ayah, nenek pihak ayah artinya mak dari yang akan meninggal, na kakek, na nenek, mak ayah adalah ahli waris. Tapi dia juga tetap syaratnya yang bisa mendapatkan pusaka dia tidak ada daripada ibu si mayit dan tidak ada ayah si mayit. Tapi kalau mama atau nenek pihak mama enggak ada urusan dengan ayah, maka dalam hal ini berkaitan dengan hak nenek adalah berdasarkan kasus yang pertama pada masa Abu Bakar, karena tidak ada dalam ayat. Nenek hanya ditulis di Allah dalam ayat. Puka ahli waris bukan. Lantas itu berdasarkan hadis. Pada satu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar karena meninggal cucunya, dan mama anak dia atau mama daripada semayat sudah duluan meninggal. Abu Bakar mengatakan, tidak aku dapati di dalam ayat bahawa nenek punya hak pusaka, dan belum aku tahu bahawa Rasul memberikan hak kepada nenek. Oleh karena demikian, aku pending dulu dan kutanya-tanyakan dulu, cari informasi daripada para sahabat-sahabat yang lain. Maka datanglah sahabat mengatakan bahawa bila tidak ada ibu, hak nenek 1/6 pernah diberikan oleh Rasulullah. Saat itu Rasul sudah wafat. Lantas Abu Bakar nanya kepada sahabat yang mengatakan itu, apakah kamu saja yang mendengar dan melihat itu? Tidak ada sahabat yang lain? Maka bangun sahabat yang lain, satu orang lagi mengatakan, seperti apa yang disampaikan tadi, betul seperti itu. Saya hadir juga dalam majlis itu. Atas dasar riwayat yang sahih yang disampaikan kepada Abu Bakar,
maka Abu Bakar menetapkan nenek adalah mendapat pusaka sebagai ganti dari ibu bila tidak ada ibu. Kemudian pada masa Umar, datang lagi nenek pihak ayah. Artinya mak dari ayah si mayit. Mak drawai di si mayit ka meninggal, ayah jika meninggal, na kakek dan na purumah kakek mak ayah di. Nenek juga. Dan na juga nenek pihak mama. Mama dari mama si mayit. Di saat itu ditanyakan kepada Umar, yang keputusan Umar, Sayyidina Umar, bagaimana saya, cucu saya juga meninggal dunia, anak saya sudah duluan meninggal, yaitu ayah dari si mayit. Apa kata daripada Umar? Tidak aku temukan dalam ayat dan hadis bahwa nenek itu adalah selain daripada apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Oleh kerana demikian, ambillah 1/6 bersama-sama dengan nenek pihak mama. Maka menyonek konsideronek 1/6. Nek rat ayah, nek rat mak, menyohana ayah dengan mak, awaknya 1/6 bagi 2 tu. Kon 1/6 siapa? Saban dengan perumah 1/8 menyopet perumah 1/8, kon 1/8 siapa? 1/8 ke bagi pet. Menyo 2 1/8 ke bagi 2. Nenek juga seperti itu. Seperti beda dengan yang lain-lain. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hal berkaitan dengan pusaka nenek, ayah dan kakek yang perlu untuk kita pahami. Karena mengapa zaman sekarang di akhir-akhir ini lebih banyak orang menganggap bahawa yang ahli waris perumah anu tagai. Tang-tang yah tuan ngamak tuan kan nyan kon ahli waris. Nyol terjadi. Nyan kon ada katanya. Hana penghalang. Ayah, mak si mayat tetap ahli waris. Tidak boleh ditinggalkan baik oleh melintai atau perumah maupun oleh anak dan cucu-cucunya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Bikurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.